Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Kami bertiga akan mengadakan praktek coaching. Kami mempunyai pengajar praktek yaitu Bapak Surnadi dan fasilitator adalah Ibu Deka Andriani. Perkenalkan, nama saya Lia Emilia dari SDN Kalisari 02 Pagi. Saya Murwaningsi Rahayu dari SDN Batu Ampar 13 Pagi. Saya Arya Wahyuni dari SDN Batu Ampar 11 Pagi. Demikian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Ayu, Bu Arya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Karena kita mau praktik coaching nih, Bu Lia tanya nih, kira-kira perasaannya hari ini bagaimana nih? Senang mau ketemu Bu Lia. Alhamdulillah ya, karena rasa senang, rasa bahagia akhirnya kita punya semangat. Ya. Baik. Kita langsung aja ya, karena mengingat waktu yang sangat mendesak. Waktunya juga kita hanya diberikan beberapa menit ya. Di sini sebelum saya melihat praktek coaching, jadi Bu Arya dan Bu Ayu, terus sebelum saya menjelaskan tentang penilaian, saya tanya dulu nih, siapa yang sebagai coach? Saya Bu Arya sebagai coach ya. Baik. Jadi Bu Arya sebagai coach, Bu Ayu sebagai coach ya. Sebelum praktek, jadi saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya tentang rubrik penilaian. Jadi terutama Bu Arya nih sebagai coach ya, sebagai coach nanti saya lihat nih apakah Bu Arya itu sudah menggunakan prinsip coaching atau enggak. Maksudnya di sini bahwa Bu Arya harus melihat prinsip-prinsip coaching di dalam prinsip-prinsip coaching ini ya, dimana harus ada kemitraan, kemudian harus ada proses kreatif, kemudian harus memaksimalkan potensi. Itu hal yang harus dikuasai nih dalam percakapan coaching ini ya. Jadi itu. Nah, di sini sebelum saya bertanya ke Bu Arya, apakah Bu Arya itu sudah ada yang dipersiapkan atau tidak nih di dalam menjalankan praktek coaching ini? Apa yang sudah Bu Ayu terus deh saya. Bu Arya. Bu Arya maksudnya apa yang sudah Bu Arya persiapkan nih untuk praktek coaching ini? Alhamdulillah di sini saya menyiapkan sesuai dengan alur Tirta, Bu. Di sini ada tujuan, lalu identifikasi masalahnya, rencana aksi, ada lagi nanti ditambah dengan tanggung jawab. Berarti alur tirta ya, alur tirtanya memang kita harus ada. Nah, tapi jangan lupa nih Bu Arya, ya 3 kompetensinya, jangan sampai lupa. Kehadiran penuh ya, kehadiran penuh di dalam mendengarkan apa yang diucapkan oleh coach ya. Jadi di sini kehadiran penuhnya harus ada, kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi harus membuat nanti Bu Arya sebagai coach sebagai coach harus bisa masalah yang diungkapkan itu harus bisa merangkum ya, jangan iya yang begitu ya. Jadi harus ada mendengarkan aktifnya, dan jangan lupa harus membuat suatu pertanyaan yang berbobot dan jangan menjas. Kenapa kok bisa begitu? Jangan. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh menjas atau upayakan nanti di dalam pertanyaan berbobot itu kalau bisa jangan hanya 1 atau 2, kalau bisa 3 ya pertanyaan berbobotnya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya oleh Bu Arya. Nah, kira-kira kompetensi yang saya sebutkan tadi yang mau dikembangkan oleh Bu Arya ini apa nih? Kemungkinan nanti semuanya akan saya hadirkan, Bu. Oh, jadi 3-tiganya ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot ya. Jadi itu yang ingin dikembangkan oleh Bu Arya. Baik, kalau begitu silakan dimulai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Alhamdulillah, nih kayaknya Bu Arya nih ceria sekali nih hari ini ya.
ceria Bu karena mau ketemu Ibu. Alhamdulillah kalau misalnya mau ketemu saya jadi ceria ya. Bu Arya kemarin WA saya, Iya, katanya mau ketemu ya. Iya. Mau ketemu, ya saya juga nggak tahu apa nih, karena kan baru hari ini kita ketemu. Iya benar. Ya kira-kira ada apa nih Bu Arya? Galau saya Bu. Aduh jangan galau Bu Arya. Jadi Gimana, gini gimana, Bu, gimana? saya ini punya masalah Bu. Galau tentang anak saya ini, anak murid di kelas. Jadi si anak ini dalam seminggu itu bisa 2-3 kali tuh nggak masuk Bu. Nah kalau dijumlahin sebulan itu kan hampir banyak banget Bu. Anak perempuan lagi nih Bu. Saya galau nih Bu, gimana ya Bu ya? Oh jadi anak itu dalam seminggu bisa 2-3 hari nggak masuk, berarti disiplinnya kurang bagus ya Bu Arya ya? Betul Bu. Oh berarti Bu Arya ini akan membicarakan tentang anak ya, masalah anak. Aduh, memang masalah anak ya Allah, memang kita ya sebagai guru agak kewalahan ya Bu Arya. Nah Bu Arya, apa yang sudah Bu Arya lakukan nih selama ini di dalam menangani anak itu? Di kelas ya Bu ya. Untuk yang pertama-tama tuh kalau belajar anak itu tuh suka saya temenin dulu Bu belajarnya. Jadi dalam seminggu itu dia 2 hari datang ke sekolahan ya, saya pasti duduk sampingnya Bu, biar anak itu tuh nyaman dulu sama saya. Tapi setelah sekian lama saya lakukan kok anak itu makin takut ya Bu sama saya ya. Gimana ya Bu? Oh sebenarnya langkah Bu Arya itu kan sudah anak didekati tapi masih takut aja ya Bu Arya. Ya sebenarnya memang itu kan banyak ya kejadian-kejadian seperti apa. Tapi apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Bu Arya itu, idealnya itu anak itu bagaimana gitu? Apa yang diinginkan oleh Bu Arya? Saya kepinginnya sih anak ini tuh setelah saya dekati itu anak ini makin dekat ke saya, makin bisa rajin masuknya gitu ya Bu ya. Tapi kenapa belakangan malah dia jadi kalau saya dekati, apalagi kalau udah pelajaran saya duduk sampingnya, dia kayak ngeri gitu. Iya ya. Dan saya kan nggak ngeri ya Bu ya. Iya. Anaknya takut. Oh gitu. Apa takut ditanya-tanya gitu. Saya juga kurang paham Bu anak. Oh gitu ya. Jadi anak tuh takut intinya ya. Iya. Nah menurut Bu Arya nih, apa sih langkah yang akan Bu Arya lakukan nih untuk mendekati anak tersebut supaya jadi nggak takut lagi, sesuai dengan keinginan Bu Arya? Menurut Bu Arya bagaimana nih? Apa yang Bu Arya lakukan kira-kira nih di masa yang akan datang? Kira-kira begini kali ya Bu ya. Jadi saya kepinginnya ketika saya ngedeketin anak ini, anak itu bisa mulai terbuka sama saya. Mulai bercerita bagaimana dia kok bisa nggak masuk ke sekolahan berhari-hari. Lalu kenapa orang tuanya juga nggak ada komunikasi ke saya, anak ini nggak masuk alasannya apa gitu dia. Nah anak ini nih saya coba dekati karena saya takut, jadi saya juga masih takut juga, takut salah langkah Bu. Nanti anak itu lapor sama orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi salah paham juga Bu sama saya. Nah itu dia tuh Bu, langkah itu. Nah apa perlu Bu kalau saya ini penanganannya ketika saya sudah mendekati anak ini, ketika anak itu sudah mulai terbuka Bu ya sama saya, lalu saya ketemu orang tuanya Bu, apa perlu juga? Saya sih ada angan-angannya bisa santai ngobrol bareng dengan orang tua. Ketika orang tuanya memang mungkin sibuk, saya bisa kunjungan ke rumah, mungkin begitu ya Bu ya. Itu kira-kira langkah saya seperti itu, apa nanti welcome apa enggak orang tuanya ya Bu ya? Gitu Bu. Menurut saya tuh langkah yang Bu Arya lakukan dan rencana Bu Arya itu udah bagus loh. Coba aja Bu Arya. Bu Arya kan tadi mau langsung datang ke orang tuanya ya, untuk pendekatan. Itu langkah yang bagus Bu Arya, perlu dicoba. Acungin jempol deh buat Bu Arya. Jadi coba aja Bu Arya. Jadi saya pengen cepet-cepet tahu nih kedepannya setelah Bu Arya berkunjung datang ke orang tuanya seperti apa. Saya tunggu nih kabarnya Bu Arya. Jadi saya juga mungkin sebagai pembelajaran juga nih buat saya. Jadi kalau seandainya saya juga mempunyai permasalahan seperti Bu Arya, wah saya juga istilahnya walaupun kita ini ya, kita masih belajar lah Bu Arya dengan Bu Arya nih.
saya pengen coba juga dengan ide Bu Arya nih untuk mendekati orang tua ya. Jadi itu mungkin Bu Arya sudah idenya sudah bagus. Jadi itu mungkin Mungkin bisa saya coba ya Bu ya. Iya. Nanti anaknya saya ajak ngobrol kembali begitu ya Bu. Jika nanti ada peluang yang bagus, saya bisa bertemu dengan orang tuanya yang sibuk atau saya datang ke rumahnya begitu ya Bu ya. Iya Bu Arya gitu. Kalau begitu bisa saya mulai Kira-kira siang ini kali ya Bu ya. Boleh Bu Arya. Saya tunggu loh Bu Arya kabarnya. Jangan sampai tidak berkabar lagi nih. Saya pengen tahu. Jadi mungkin setelah Bu Arya datang ya ke orang tuanya, kemudian Bu Arya mengadakan pendekatan, bagaimana nih reaksinya. Jadi Bu Arya mungkin tahu ya tentang kelemahan anak tersebut. Bagus tuh Bu Arya idenya. Saya Coba suka. saya lakukan itu ya. Iya, Bu. iya. Nah, Saya tunggu kabarnya lo ya. Ya, kalau udah selesai nih Bu, saya bisa kasih kabar Ibu lagi nih. Iya, Wah, baik, kayaknya Bu kemarin Arya. ini ide-ide yang cemerlang sebenarnya Bu ya. Gara-gara Ibu juga saya jadi punya ide yang bagus ya. Iya, itulah perlunya kita berdiskusi Bu Arya. Kalau kita sering berdiskusi, saling yang namanya permasalahan kan pasti ada. Apalagi kita sebagai guru ya, permasalahan selalu ada gitu Bu Arya. Ada yang perlu saya bantu lagi Bu Arya? Mungkin nanti ke depannya setelah saya melakukan kegiatan berkunjung ke rumah menemui orang tuanya, nanti saya hubungi Ibu. Terima kasih loh Bu. Iya, sama-sama Bu Arya. Kita kebetulan nih saya juga nanti bentar lagi ada jam mengajar Bu Arya. Saya tunggu ya Bu Arya ya. Siap. Iya. Terima Kasih. Terima kasih waktunya. Bu, ya. Sama-sama Bu Arya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, Kabarnya baik. Mau ketemu Bu Ayu nih, saya jadi bahagia banget nih. Saya mau ketemu Bu Ayu. Alhamdulillah. WA ya kemarin ya. Mohon maaf ya baru bisa ketemu hari ini. Gak apa-apa Bu Ayu, kan saya juga istilahnya tidak mau mengganggu waktu yang utama Bu Ayu. Gimana Bu Lia ini kok ketemu saya, pengen ketemu saya itu ada apa ya? Penasaran nih saya nih. Begini Bu Ayu, saya ini kan kita kan mau pembelajaran di bulan Ramadan nih Bu Ayu. Ya. Kebetulan saya mengadakan pembelajaran di bulan Ramadan itu adalah menggunakan P5-nya. Jadi bahasa Indonesia, matematika dan mapel lain di hari biasa. Jadi saya blok nih Bu Ayu P5-nya sengaja di satu Khusus bulan di bulan Ramadan ini. Iya, betul. Iya. Gitu. Nah, di sini menurut Ayu, Bu Ayu gimana nih? Oh, jadi ibu itu ingin supaya pembelajaran semuanya fokus di bulan Ramadan ini P5 aja gitu. Betul gitu Bu Ayu. Dijadikan satu gitu Iya. semua mata pelajaran gitu ya. Oh ya, baik-baik. Kalau menurut Bu Lia nih, apa yang sudah ibu lakukan nih untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut? Nah, sebenarnya sih Bu Ayu, ini kan baru rencana nih Bu Ayu. Tapi saya sudah punya gambaran nih Bu Ayu, tapi saya masih galau. Ini apa yang saya mau lakukan ini sudah benar atau tidak nih Bu Ayu? Jadi di sini saya pada kegiatan bulan Ramadan karena waktunya juga oleh dinas kan dipotong 10 menit ya, 10 menit. Nah, jadi rencananya nih pada bulan Ramadan kan kebetulan kan saya karena sekolahnya lagi dibangun nih Bu Ayu. Jadi saya kan masuk mulai itu setengah 12 karena kebetulan kan saya numpang di SDN Kalisari 05 nih. Jadi saya masuknya setengah 12. Nah, Kalisari 05 itu dia pulangnya jam 11. Nah, kami dari SDN Kalisari 02 masuknya setengah 12. Nah, rencana saya kan karena setengah 12 itu belum zuhur nih Bu Ayu. Jadi saya tuh maunya itu pada waktu awal ini rencana ya Bu Ayu, saya baru rencana. Jadi rencana saya itu saya anak-anak datang kemudian berdoa dan lain sebagainya, kemudian saya mau anak-anak itu kan udah saya persiapkan untuk membawa Al-Quran. Jadi sebelum zuhur sampai dengan zuhur itu saya mau anak-anak saya ajarkan mengaji bagi tadarus bagi anak yang beragama Islam. Kemudian kebetulan di tempat saya itu kan ada anak yang beragama Kristen satu, jadi saya suruh bawa Injil. Kemudian yang kedua ada yang beragama Hindu, namanya Gusti Ayu Cantika.
dan dia beragama Hindu, ya saya suruh bawalah kitabnya. Jadi jangan sampai yang beragama lain juga tidak membawa kitab dan tidak belajar. Jadi mereka sama-sama lah, jadi zuhur. Itu rencana. Menurut Bu Ayu nih, rencana saya ini kira-kira menyalahi aturan atau bagaimana ya? Jadi P5-nya itu saya maksudnya setelah zuhur baru saya mengadakan pembelajaran menggunakan P5. Kebetulan kan saya menggunakan yang berkebinekaan global, karena kalau yang semester sebelumnya saya menggunakan kewirausahaan. Menurut Bu Ayu bagaimana nih rencana yang saya lakukan, sudah betul atau tidak nih Bu Ayu? Ya, kalau saya dengar tadi dari Bu Lia kan di awal, jadi karena memang masuknya siang ya ini Iya, ya, mau tidak mau kepotong sholat zuhur ya. Memang yang Ibu upayakan tadi karena kita sedang di bulan Ramadan, tentu awalnya untuk openingnya Ibu akan mengadakan tadarus, kemudian untuk yang beragama lain itu mereka beribadah menurut agama mereka. Itu sudah bagus sekali kalau menurut saya sih Bu Lia itu. Jadi mereka sambil menunggu azan ya, Iya. itu mereka beribadah dulu. Nah itu kan Bhinneka Tunggal Ika-nya masuk ya Bu ya. Iya betul. Nah, itu udah pas banget itu untuk kelimanya menurut saya Bu. Apa yang Ibu ya lakukan sudah bagus sekali. Kemudian setelah itu baru nanti lanjut masuk ke P5 gitu ya. Betul Bu Ayu, itu yang akan saya lakukan itu Bu Ayu. Jadi saya lega banget nih Bu Ayu. Ya jadi saya sharing dengan Bu Ayu, jadi saya nggak galau lagi. Jadi jangan suka benar apa enggak ya? Benar apa enggak ya rencana saya? Nah kalau saya kayaknya Bagus udah banget sih, ya. Bu Lia. Jadi saya udah ketemu dengan Bu Ayu nih, merasa lega. Jadi Bu Ayu sudah mensupport saya. Istilahnya kan kita kalau dapat support dari orang yang malulah, kalau saya kan istilahnya masih junior. Bu Ayu, kalau Bu Ayu berpengalaman karena saya tuh Bu Ayu ya Allah, saya itu kan di penggerak baru nyampe LMS, itu juga tahu dia lolos atau enggak. Kalau Bu Ayu makanya kan banyak pengalamannya di penggeraknya. Pokoknya kalau menurut saya sih itu udah langkah-langkah Bu Lia itu sudah bagus sekali. Kemudian Bu Lia juga solusi yang akan Bu Lia lakukan juga sudah tepat sekali menurut saya. Saya nggak sabar nih nanti mendengarkan apa yang Bu Lia lakukan nanti ya. Coba nanti kalau sudah dijalankan Bu Lia, saya ingin dengar ya Bu Lia ya. Kapan kira-kira Bu? Kan Ramadan itu kan minggu yang akan datang Ya, nih Bu Ayu ya. Langsung berarti. Langsung saya. Langsung. Jadi ya, jam pertama, istilahnya hari pertama Ramadan langsung saya. Mungkin saya ketemu Bu Ayu lagi. Ya, bisa kapan kita ketemu? Seminggu ya Bu Ayu ya. Oke. Jadi apa yang sudah saya lakukan udah baik atau tidak. Iya. Makasih nih Bu Ayu Sama-sama. atas sharingnya. Penasaran sekali saya pengen Jadi saya Bu Lia nanti. saya udah merasa lega nih dengan apa yang sudah saya rencanakan. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah luar biasa sekali nih ya percakapannya antara coach dan coachingnya nih. Bu Ayu sudah mengutarakan ya tentang program-program dan permasalahan yang ada di sekolah Bu Ayu ya kepada coachnya Bu Arya. Dan di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan nih tentang pengamatan yang saya lakukan tadi ya. Jadi di sini ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan itu Bu Arya untuk kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, alhamdulillah sudah ya. Kemudian tadi juga Bu Arya sebagai coach untuk kompetensinya betul nih. Tadi kan keinginan Bu Arya itu kan menginginkan tiga-tiganya ada ya, dimunculkan. Nah ternyata ada pada saat Bu Arya itu menanyakan kepada Bu Ayu tentang permasalahan itu, kemudian Bu Arya bisa merangkum apa yang dibicarakan oleh Bu Ayu, berarti kan mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan juga kepada Bu Ayu tidak kenapa, bagaimana nih, gitu kan. Jadi apa gitu ya. Kemudian tadi juga Bu Arya istilahnya memberikan apresiasi ya kepada Bu Ayu ya, kepada Bu Ayu tentang apa yang diungkapkan oleh Bu Ayu ya. Kemudian ini catatan saya tentang Bu Arya ya. Kemudian di sini coachingnya memang semua sudah alhamdulillah sudah baik semua ya. Nah Bu Ayu juga sebagai coach alhamdulillah sudah melakukan apa yang
ditanyakan oleh Bu Arya karena pertanyaannya terbuka, sehingga Bu Ayu juga di dalam menjawabnya terbuka. Jadi sudah baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya bagi kita, dan ini bisa kita praktekkan di kemudian hari. Mungkin hanya ini aja kita tentang praktek dari coaching. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching kami dari CGP Angkatan 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.